Jumpa lagi dengan saya, Lamsen Nebaho, dalam video tanggapan ke-8 terhadap buku Mokoginta yang berjudul Bagaimana dengan Al-Quran? Dapatkah dipercaya atau tidak? Mari kita baca. Halaman 54. Bagaimana dengan Al-Quran? Apakah dapat dipercaya atau tidak? Dalam Islam, semua wahyu atau firman Allah dibukukan dalam suatu kitab tersendiri, yaitu Al-Quran. Semua ucapan, tindakan, perbuatan, dan aturan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad dibukukan dalam satu kitab tersendiri, yaitu kitab hadis. Dan sejarah perjalanan hidup beliau juga dibukukan dalam kitab yang lain lagi, yaitu Sirah Nabawiyah. Jadi, sangat jelas terlihat bahwa kitab suci umat Islam tidak bercampur, sehingga siapapun bisa menilai perbedaannya antara kitab suci Al-Quran dan Alkitab atau Bible. Kitab suci agama Kristen semuanya bercampur di dalamnya, sehingga sulit dibedakan mana wahyu Allah, ucapan nabinya, pendapat penulis Alkitab itu sendiri, cerita-cerita sejarah, dan mana yang berupa informasi dari orang-orang yang dikenal maupun yang tidak dikenal, dan lain-lain. Semuanya menyatu dan tidak dipisahkan. Ya, benar. Alkitab dan Al-Quran itu berbeda. Berbeda cara hadirnya, bertolak belakang ajarannya. Beda Tuhannya atau Allahnya. Beda para nabinya, yang walaupun namanya sama. Karena ajaran para nabi Alkitab dengan ajaran para nabi Al-Quran bertolak belakang. Kisahnya pun beda. Memang Alkitab itu ditulis oleh banyak orang. Ada yang dikenal, ada yang tidak dikenal. Tapi walaupun demikian, Alkitab dapat dipercaya. Karena apa yang diajarkan Alkitab adalah baik. Apa yang diberitakan oleh Alkitab adalah benar. Bagaimana dengan Al-Quran yang katanya murni 100% firman Allah? Apakah dapat dipercaya atau tidak? Mari kita selidiki. Ustadz Mokoginta menulis. Mari kita lihat sumber Al-Quran itu sendiri. Dari mana asalnya? Sumber Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surat 4 An-Nisa 82. Terjemahannya. Apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka akan dapati banyak pertentangan di dalamnya. Ayat di atas tersebut memberikan pengertian bahwa Al-Quran itu benar-benar berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari lainnya. Buktinya, tidak terdapat ayat-ayat yang bertentangan di dalam Al-Quran. Kalau ada orang yang mengatakan ada ayat-ayat yang bertentangan dalam Al-Quran, apalagi dari orang non-Muslim, itu bukan pertentangan, tetapi pemahaman mereka yang belum sampai ke situ. Ya, jangan langsung disimpulkan sebelum ada penyelidikan. Kan tadi sudah dikatakan, kalau ada banyak pertentangan didapati dalam Al-Quran, berarti Al-Quran ini bukan berasal dari Allah, bukan firman Allah. Mari kita selidiki dahulu. Kita cari dulu, apakah memang tidak ada pertentangan dalam Al-Quran. Al-Quran berkata, yang pertama Islam adalah Muhammad. Quran surat 6 Al-An'am ayat 14. Katakanlah, apakah akan aku jadikan pelindung selain dari Allah yang menjadikan langit dan bumi, padahal Dia memberi makan dan tidak memberi makan? Katakanlah, sesungguhnya aku diperintah supaya aku menjadi orang yang pertama kali menyerah diri kepada Allah. Dan jangan sekali-kali kamu masuk golongan orang musyrik. Menyerah diri artinya Muslim atau Islam. 163. Tiada sekutu baginya. Dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku. Dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerah diri kepada Allah atau Islam. Bukan, tetapi Musa. Quran surat 7 Al-A'raf ayat 143. Dan tatkala Musa datang untuk munajat dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya, berkatalah Musa, ya Tuhanku, nampakkanlah diri engkau kepadaku
agar aku dapat melihat kepada engkau. Tuhan berfirman, kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku, tapi lihatlah ke bukit itu. Maka jika ia tetap di tempatnya sebagai sedia kala, niscaya kamu dapat melihat aku. Tatkala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur luluh, dan Musa pun jatuh pingsan. Maka setelah Musa sadar kembali, dia berkata, Maha suci engkau, aku bertobat kepada engkau, dan aku orang yang pertama-tama beriman atau muslim. Bukan juga, melainkan Ibrahim. Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 131. Ketika Tuhannya berfirman kepadanya, tunduk, patuhlah, atau Islamlah. Ibrahim menjawab, aku tunduk atau aku Islam kepada Tuhan semesta alam. Al-Quran berkata, makanan di neraka adalah pohon yang berduri. Quran 88 Al-Ghasyiyah ayat 6. Mereka tiada memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri. Bukan, tetapi darah dan nanah. Quran 69 Al-Haqqah ayat 36. Dan tiada pula makanan sedikit pun baginya, kecuali dari darah dan nanah. Bukan, tetapi buah pohon zakum. Quran surat 37 As-Saffah ayat 63. Sesungguhnya kami menjadikan pohon zakum itu sebagai siksaan bagi orang-orang yang zalim. 66. Maka sesungguhnya mereka benar-benar memakan sebagian dari buah pohon itu. Maka mereka memenuhi perutnya dengan buah zakum itu. Al-Quran berkata, sehari seperti 1000 tahun untuk perhitungan manusia. Quran surat 22 Al-Hajj ayat 47. Dan mereka meminta kepadamu agar azab itu disegerakan. Padahal Allah sekali-kali tidak akan menyalahi janjinya. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 menurut perhitunganmu. Surat 32 As-Sajdah ayat 5. Dia mengatur urusan dari langit ke bumi. Kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Bukan, tetapi 50.000 tahun. Quran surat 70 Al-Marz ayat 4. Malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Waktu yang dibutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menciptakan langit dan bumi adalah 8 masa. Quran surat 41 Fassilat ayat 9. Katakanlah, sesungguhnya patutkah kamu kafir kepada yang menciptakan bumi dalam 2 masa dan kamu adakan sekutu-kutu baginya? Yang bersifat demikian itu adalah Rabb semesta alam. Ayat 10. Dan dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dia memberkahinya dan dia menentukan padanya kadar makanan-makanan penghuninya dalam 4 masa. Penjelasan itu sebagai jawaban bagi orang-orang yang bertanya. Ayat 12. Maka dia menjadikannya 7 langit dalam 2 masa. Dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya. Dan kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang. Dan kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Kesimpulannya, waktu yang dibutuhkan untuk menciptakan bumi 2 masa. Untuk menciptakan gunung-gunung 4 masa. Untuk menciptakan 7 lapis langit 2 masa. Total 8 masa. Bukan 8 masa, tetapi 6 masa. Quran surat 7 Al-A'raf 54. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Quran surat 10 Yunus ayat 3. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Quran surat 11 Hud ayat 7. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Sungguh sangat banyak bisa kita dapati ayat-ayat yang bertentangan di dalam Al-Quran. Padahal Al-Quran berkata, Quran surat 4 An-Nisa 82. Apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran kalau sekiranya Al-Quran itu
bukan dari sisi Allah, tentulah mereka akan dapati banyak pertentangan di dalamnya. Nah, ternyata bisa kita dapati banyak ayat-ayat yang bertentangan dalam Al-Quran. Kalau begitu, apakah Al-Quran itu benar-benar dari Allah? Silakan Anda sendiri yang menjawab. Selanjutnya, mari kita baca halaman 56. Quran surat 10 ayat 37. Tidaklah mungkin Al-Quran ini dibuat oleh selain Allah. Akan tetapi, Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya. Diturunkan dari Tuhan semesta alam. Pada ayat tersebut, 2 kali Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesaksian bahwa yang mengadakan Al-Quran adalah Dia sendiri. Jelaslah bahwa Al-Quran itu sendiri bisa berbicara dan memberikan kesaksian bahwa Dia benar-benar berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari lainnya. Ayat-ayat seperti ini tidak kita jumpai di dalam Alkitab atau Bible. Ya, benar. Ayat-ayat seperti itu tidak akan kita jumpai di dalam Alkitab atau Bible. Ayat-ayat seperti itu adalah pernyataan Al-Quran. Yang masih perlu kita buktikan apakah pernyataan itu benar atau tidak. Coba kita dengarkan pernyataan Profesor Dr. Egy Sujana berikut. Profesor Dr. Egy Sujana berkata, kita definisikan dulu apa itu benar. Benar menurut saya, menurut logika dan saya definisikan adalah persesuaian antara pernyataan dan kenyataan. Itu bisa disebut benar. Al-Quran menyatakan. Quran surat 10 ayat 37. Tidaklah mungkin Al-Quran ini dibuat oleh selain Allah. Akan tetapi, Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya. Kitab sebelum Al-Quran, yaitu Alkitab, mengatakan bahwa Isa mati tersalib. Tetapi Al-Quran menyalahkannya, tidak membenarkannya. Al-Quran mengatakan bahwa Isa itu tidak mati tersalib. Yang mati tersalib adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Hukum sunat dilakukan dan dilaksanakan oleh umat Islam. Tapi tidak ada perintah di dalam Al-Quran untuk supaya Islam laksanakan sunat. Dan tidak ada penjelasannya. Bagaimana dong kalau begitu? Apakah pernyataan Al-Quran itu benar atau tidak? Kita definisikan dulu apa itu benar. Benar menurut saya, menurut logika dan saya definisikan adalah persesuaian antara pernyataan dan kenyataan. Itu bisa disebut benar. Ustadz Mokoginta berkata, tidak terdapat ayat-ayat yang bertentangan di dalam Al-Quran. Kalau ada orang yang mengatakan ada ayat-ayat yang bertentangan dalam Al-Quran, apalagi dari orang non-Muslim, itu bukan pertentangan, tetapi pemahaman mereka yang belum sampai ke situ. Saya non-Muslim mengatakan bahwa banyak terdapat ayat-ayat yang bertentangan dalam Al-Quran. Padahal Al-Quran berkata, Quran surat 14, Ibrahim 52. Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia. ini kenyataan, nyata saya sendiri. Kenapa tidak paham dan tidak mengerti Al-Quran itu? Dan bukan saya saja yang tidak mengerti dan tidak paham Al-Quran itu. Rupanya sangat banyak orang yang tidak paham dan tidak mengerti Al-Quran itu. Itulah sebabnya para ulama menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Tapi sayangnya, tafsiran pendapat para ulama itu tidak ada yang sama. Apa mereka pikir mereka bisa memahami ayat suci Al-Quran? Di dalam Al-Quran itu terlalu banyak ayat-ayat yang tidak bisa dipahami oleh semua orang. Hanya orang-orang tertentulah yang bisa memahami ayat-ayat suci Al-Quran. Al-Quran itu luar biasa, grammarnya luar biasa. Banyak majas di sana. Hati-hati, masalah perbedaan pendapat itu maklum. Jangan sampai menolak perbedaan pendapat tentang masalah tafsir. Perbedaan pendapat tafsir itu sudah biasa, men. Yang menjadi pertanyaan adalah,
Kenapa saya dan begitu banyak orang yang tidak bisa mengerti maksud dan tujuan Al-Quran itu? Orang yang benar-benar pinter itu adalah orang yang bisa membuat semua orang, bahkan orang yang paling bodoh, bisa mengerti apa yang dia maksudkan. Kalau orang pinter ngomong dan yang ngerti cuma orang pinter, belum pinter. Al-Quran pun membuat pernyataannya dalam Quran surat 43 Az-Zukhruf ayat 3. Sesungguhnya kami menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Tapi ternyata saya dan banyak orang tidak bisa memahami Al-Quran itu. Itu kenyataan. Jadi pernyataan Al-Quran tidak sesuai dengan kenyataannya. Jadi apakah pernyataan Al-Quran itu benar atau tidak? Kita definisikan dulu apa itu benar. Benar menurut saya, menurut logika dan saya definisikan adalah persesuaian antara pernyataan dan kenyataan. Itu bisa disebut benar. Al-Quran membuat pernyataan. Quran surat 14 Ibrahim 52. Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia. Quran surat 6 Al-An'am ayat 114. Allah lah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu dengan terperinci. Dan menyatakan. Quran surat 7 Al-A'raf ayat 143. Dan tatkala Musa datang untuk munajat dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya, berkatalah Musa, ya Tuhanku, nampakkanlah diri engkau kepadaku agar aku dapat melihat kepada engkau. Tuhan berfirman, kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku, tapi lihatlah ke bukit itu, maka jika ia tetap di tempatnya sebagai sedia kala, niscaya kamu dapat melihat aku. Tatkala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur luluh, dan Musa pun jatuh pingsan. Maka setelah Musa sadar kembali, dia berkata, Maha suci engkau, aku bertobat kepada engkau, dan aku orang yang pertama-tama beriman. Ternyata ayat ini tidak jelas dan tidak terperinci, karena tidak diberitahukan, tidak dijelaskan kapan peristiwa gunung itu hancur lebur. Daerahnya mana? Gunung apa namanya? Tidak jelas. Artinya, pernyataan Al-Quran yang mengatakan bahwa Al-Quran itu penjelasan yang sempurna dan terperinci, nyatanya tidak jelas dan tidak terperinci. Bagaimana dong? Salahkah atau benar pernyataan Al-Quran ini? Kita definisikan dulu apa itu benar. Benar menurut saya, menurut logika dan saya definisikan adalah persesuaian antara pernyataan dan kenyataan. Itu bisa disebut benar. Al-Quran menyatakan. Quran surat 11 Hud ayat 1. Alif Lam Ra. Inilah suatu kitab Al-Quran yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci. Ternyata ayat-ayat Al-Quran tidak tersusun rapi dan tidak terperinci. Contoh, kisah para nabi yang di Al-Quran itu, kisahnya dipotong-potong berserak-serak. Potongan-potongan kisah para nabi berserak-serak di mana-mana. Contoh, kitab Nabi Yunus. Tidak ada kisah Nabi Yunus yang lengkap di kitab Nabi Yunus. 109 ayat kitab Nabi Yunus, hanya satu ayat yang menyinggung nama Nabi Yunus. Hanya menyinggung nama. Tidak dijelaskan apa tugasnya, apa ajarannya, di mana tinggalnya. Tidak jelas. Itu kenyataan. Apakah dengan demikian dapat dikatakan bahwa pernyataan Al-Quran ini benar? Kita definisikan dulu apa itu benar. Benar menurut saya, menurut logika dan saya definisikan adalah persesuaian antara pernyataan dan kenyataan. Itu bisa disebut benar. Al-Quran menyatakan. Quran surat 70 Al-Marz ayat 4. Malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Artinya,
waktu yang digunakan oleh malaikat Jibril menemui Muhammad dari hadapan Allah adalah 1 hari, yang sama dengan 50.000 tahun untuk manusia. Nah, jumlah ayat-ayat Al-Quran ada 6.666 ayat. Kalau 1 hari 1 ayat, maka malaikat Jibril menggunakan waktu untuk membawa ayat-ayat Al-Quran dari hadapan Allah ke Muhammad harus ada 6.666 hari. Jadi, waktu yang sesungguhnya digunakan oleh malaikat Jibril sampai selesainya Al-Quran itu berapa lama? Mari kita hitung. 50.000 tahun kali 6.666 ayat sama dengan 333.300.000 tahun. Ternyata Al-Quran sudah digunakan oleh manusia selama 1.500 tahun. Berarti pernyataan Al-Quran tidak sesuai dengan kenyataan. Kalau begitu, apakah pernyataan Al-Quran ini boleh dikatakan benar? Kita definisikan dulu apa itu benar. Benar menurut saya, menurut logika dan saya definisikan adalah persesuaian antara pernyataan dan kenyataan. Itu bisa disebut benar. Masih banyak bisa kita temukan di dalam Al-Quran pernyataan-pernyataan Al-Quran yang tidak sesuai dengan kenyataan. Dengan demikian, apakah Al-Quran itu bisa dipercaya? Anda sendiri yang menjawab. Terima kasih.